kita mungkin harus melihat ke masa depan di tahun 2026 gitu. Kalau dari 2026 sendiri apa sih target-target dari LP? Apakah mau ekspansi lagi nih di internasional? Iya, jadi kalau untuk target 2026 kita ada udah masuk, kalau LP itu ada beberapa fase ya yang kita sudah buat, fase 1, 2, 3 sampai 2030 udah. Wow. Jadi untuk 2026 ini kita masuk ke fase yang kedua. Oke. Jadi kalau fase kedua itu kita akan mulai juga ekspansi internasional, yes. Jadi kita akan menambah armada lagi di Middle East dan juga ada rencana ekspansi di Asia Pasifik, seperti nanti ada rencana untuk di Brunei dan juga ada di India. Jadi ya mulai diversifikasi ya kemana-mana, karena pasar internasional itu cukup baik untuk untuk pelayaran ya, khususnya ya harganya juga cukup bersaing. Jadi ya menarik lah kalau untuk market internasional itu. Sedangkan kalau domestik sendiri kita lagi dalam pembangunan juga, banyak pembangunan khususnya dari tahun 2026 sampai 2027 ya. Galangan kita lagi full nih saat ini untuk bangun kapal yang nanti akan beroperasi 2026 dan 2027 khusus untuk pasar domestik. Jadi makanya itu bukannya pasar domestik itu nggak ada, ada, hanya perlu diperkuat aja gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk 2026 ini dengan pasar di India dan juga Brunei, itu nanti fokusnya akan ke offshore juga atau gimana? Betul, tetap ke offshore. Kalau itu ekspansi kita untuk internasional masih very fokus kepada offshore. Offshore India. Tapi melihat peluang lain nggak kalau misalnya di internasional? Kalau untuk saat ini masih belum ya, karena buat kita sih masih core bisnis kami tuh memang di offshore. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena untuk nanti dari sisi logistik lainnya, dry bulk dan juga ya mungkin ada yang kargo dan sebagainya, itu juga salah satu target yang nanti di fase-fase berikutnya LP akan masuk ke fase-fase segmen tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk berkembang ke arah sana. Jadi, tapi kita siapin dulu fondasinya sekarang di Indonesia kan. Kalau fondasinya sudah kuat, untuk keluar kan akan lebih mudah gitu, gampang. Tapi apa sih Bu, mungkin kalau misalnya di internasional ada hambatan-hambatannya atau tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Bu? Kalau internasional tuh lebih banyak kepada adaptasi sih ya. Memang regulasinya mereka berbeda dan lebih ketat biasanya. Dan juga kalau internasional itu kan biasanya lebih memprioritaskan local residents gitu ya. Seperti di Indonesia juga kan memprioritaskan harus bendera Indonesia kalau kapalnya. Jadi di luar negeri juga sama, sehingga persaingannya juga cukup ketat sebenarnya kalau di luar negeri. Tapi dari sisi untuk settle down di sana pun kami kan harus research dulu ya terkait dengan lokasi kerja seperti apa, harus bangun itu tuh nggak bisa cuman kayak kirim kapal ke sana, karena kita harus bikin maintenance facility-nya, terus harus punya workshop untuk supaya bisa kapal itu, karena di offshore itu susahnya gini, kalau kapal rusak harus langsung diperbaiki. Jadi you only have about 24 hours or less untuk memperbaiki kapal, kalau nggak udah breakdown. Jadi fast response itu very needed. Nah, jadi untuk setup di satu country itu, kita benar-benar harus settle down di sana, baru kita bisa move on lagi ke tempat-tempat yang lain. Nah, di tengah dinamika geopolitik yang sedang tidak menentu nih gimana Bu? Iya, jadi kita itu biasanya akan ada partner-partner lokal di daerah-daerah, di negara-negara tertentu yang bisa membantu kita sama-sama ya, mempunyai of course ya, mempunyai visi dan misi yang sama ya. Jadi pada saat kita menemukan partner yang cocok, itu biasa kita akan berpartner dengan orang lokal di sana, dan mereka sudah lebih familiar ya dengan kondisi di negaranya mereka, sehingga akan lebih mudah untuk kita settle down. Gitu. Nah, Ibu Lia, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Ibu di sore hari ini. Ini masih terkait dengan dinamika geopolitik yang ya kita bilang masih nggak tahu lah gimana ujungnya. Nah, ini kan menyangkut juga nih terkait dengan harga bahan bakar gitu, yang mungkin juga masih fluktuatif. Nah, kalau dari Ibu Lia sendiri melihat dinamika tersebut, bagaimana nih prospek untuk industri pelayaran Indonesia mungkin di tahun depan saja?
Kalau dari harga fuel sendiri memang kita nggak bisa apa-ngapain ya, udah sesuai dengan kondisi global. Tapi yang bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran itu adalah efisiensi. Kembali lagi yang kita tekankan adalah safe, reliable, dan efisiensinya. Apabila ini bisa diterapkan oleh perusahaan pelayaran, there is no doubt mereka akan bisa, ya kita semua ya bisa bisa tetap bertahan walaupun di 2026 menggoncangkan apapun juga, karena pasar domestiknya juga masih cukup kuat. Sehingga saya rasa untuk 2026 pun untuk pelayaran di Indonesia masih tetap akan kuat ya. Untuk pasar domestik aja tuh masih kebutuhannya masih cukup banyak soalnya. Jadi ya lebih arah kepada bagaimana cara perusahaan bisa efisiensikan operasionalnya mereka aja, dan itu sudah cukup harusnya untuk bisa bertahan dan bisa fight untuk long term-nya di industri ini. Oke, jadi